yang kami install dari mata kuliah instalasi dan automasi. Jelaskan komponen-komponen indoor unit. Yang paling luar yaitu ada casing indoor unit, lalu di bawahnya ada swing. Selanjutnya di sini ada filter untuk menyaring udara, lalu di sini terdapat evaporator dengan siripnya. Lalu di sini juga ada coil-coilnya. Lalu di dalamnya itu ada blower dan di sini ada bak penampungan untuk menampung air yang mengembun yang ditampung di bawah yaitu di dalam dirigen. Oke, dari sisi indoor kita dapat melihat satu box panel untuk kontrol kelistrikan. Nah, di sini terdapat casingnya terlebih dahulu, dapat kita buka. Nah, di sini dapat kita lihat rangkaian kelistrikan di bagian indoor. Di sini kita dapat mengetahui bahwa AC ini adalah AC non inverter karena tidak ada 4 kabel di dalamnya. Kecuali ini itu merupakan kabel fasa, ini kabel netral dan juga ini adalah kabel sinyal. Nah, ini adalah kabel untuk terusan menuju ke kelistrikan di dalam controller di bagian indoor unit. Nah, ini itu adalah fasa dan netral yang berasal dari kelistrikan karena untuk sistem kami ini kelistrikan disupport dari outdoor unit yang didistribusikan ke indoor unit. Nah, untuk selanjutnya yang warna hijau dan kuning ini merupakan kabel sinyal yang mengirimkan sinyal dari indoor menuju outdoor agar memerintahkan outdoor menyala sesuai dengan pembacaan temperatur yang berada di dalam kabin. Oke, dan untuk di bagian indoor juga itu terdapat nameplate dan yang dapat kita lihat berada di bagian sisi dari bagian indoor. Nah, di bagian nameplate ini itu dapat kita temukan informasi berupa model, juga nomor seri dari bagian indoor yang kita gunakan, frekuensi dan juga voltase yang digunakan. Di mana di sini digunakan frekuensi 50 Hz dengan dengan tegangan voltage-nya 220 hingga 240 voltage dengan daya 35 watt dan juga arus kerja yang digunakan dari bagian indoor ini adalah 0,17 ampere dengan berat bersih itu ada di 9 kg. Nah, semua dari informasi yang tertera dalam template itu telah disesuaikan dengan seluruh jenis model. Adapun untuk model yang kita gunakan untuk instalasi kali ini seperti itu adanya. Di bagian ini hanya kita dapat melihat berat bersih berupa 9 kg. Saya di sini akan menjelaskan komponen dari AC auto dari outdoor unitnya. Lalu yang pertama di sini ada casing outdoor. Lalu yang kedua ada komponen outdoor ini ada kompresor untuk menekan refrigeran ke kondensor. Lalu kondensor ini bersama dengan siripnya untuk membantu pembuangan panas yang dibantu oleh fan agar panasnya cepat keluar ya. Oke, untuk bagian outdoor juga memiliki sistem kelistrikan yang mana dapat kita lihat kelistrikan itu bermula di sini. Ini merupakan sistem kelistrikan dari bagian outdoor dan juga dapat kita lihat di bagian sini terdapat casing di sebelah samping. Ini berhubungan dengan kelistrikan dari sumber. Dapat kita buka. Nah, ini dapat kita lihat ini merupakan kabel dari sumber 220 volt yang itu disalurkan ke dalam terminal. Di sini dari kelistrikan sumber itu terdapat kabel fasa, netral dan juga kabel ground di sini karena dipasang. Selanjutnya listrik dari terminal ini dialirkan melalui kabel ini yang dapat kita lihat yaitu fasa, netral dan juga sinyal. Karena dalam sistem kami hanya menggunakan 3 kabel tanpa penggunaan ground untuk ke dalam indoor. Yang tadi dijelaskan dalam kelistrikan indoor bahwa kabel berwarna kuning dan hijau ini merupakan kabel sinyal yang mana pembacaan dari seluruh sensor yang ada di dalam indoor itu diteruskan kepada kelistrikan di bagian outdoor untuk menyalakan kompresor. Nah, selanjutnya di bagian kelistrikan ini dialirkan menuju suatu kapasitor
dan juga disambungkan dengan relay yang dapat kita lihat di sini. Maka dari itu AC dari sistem kami ini belum dikatakan sebagai AC inverter karena tidak memiliki komponen inverter dan masih menggunakan komponen-komponen yang lama ataupun lawas. Dan juga di sini terdapat alur kelistrikan untuk menuju fan motor untuk pembuangan di kondenser. Tidak lupa di samping casing yang tadi kita buka itu dapat kita baca nameplate dari sistem kami, yaitu daya kerja yang digunakan yaitu 722 watt dengan arus kerja maksimum itu arus kerja itu 3,5 ampere dan juga kapasitas pendingin 2600 watt. Dan di sini juga terdapat arus kerja maksimal dari sistem yang kami jalankan itu adalah 5,2 ampere. Nah, ini merupakan nameplate bagian outdoor yang dapat kita lihat dari casing tadi kita dibuka. Nah, tidak luput dari situ kita juga dapat melihat sistem pemipaan bagi sistem RHPSC kami. Yang pertama ini ada pipa yang posisinya berada di atas. Ini merupakan liquid line yang mana dia keluaran dari TXP menuju ke evaporator. Nah, dari evaporator ini akan turun ke bawah melalui pipa kedua yang posisinya berada di bawahnya. Ini merupakan three-way valve yang mana ini merupakan hasil dari suction line yang berasal dari evaporator dan juga ini adalah katup. Katup menggunakan kunci L ukuran 4 dan juga di sebelah sini adalah tempat untuk pengukuran ataupun sistem manifold gauge dipasang. Oke, jadi selanjutnya di sini saya Dika Diputra akan menjelaskan tentang cara pemasangan pressure gauge. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan cara pump down, habis itu langsung ke vakum. Setelah vakum kita masuk ke charging. Pertama-tama harus kita ketahui dulu bahwa refrigeran yang kita pakai itu refrigeran R32. Bisa dilihat dari sini. Kenapa kita pakai refrigeran R32? Karena sudah tertera di nameplate pada access pad yang kita gunakan. Ada pada nameplate sini. Kita menggunakan refrigeran R32. Pertama-tama kita pahami dulu cara memasangkan manifold gauge. Pemasangan manifold gauge pada bagian bawah atau bagian relayer katup yang bagian bawah ini, usahakan juga kedua katup terbuka posisinya dengan menggunakan kunci L4. Pemasangan manifold sendiri bisa dibilang lumayan gampang karena kita hanya menyesuaikan pentil yang ada di sini sesuai dengan lubang pada pipa ini. Bila mana dirasa sudah lumayan cukup, tidak perlu menggunakan kunci Inggris ataupun tang untuk mengencangkannya karena menghindari hal-hal atau keinginan yang tidak diinginkan pada pipa tersebut. Pada pembacaannya di sini kita bisa lihat karena berhubung kita menggunakan refrigeran R32, maka di sini bisa dilihat kita bagian yang berwarna biru. Bagian bawah ini R410A, yang di atasnya warna biru itu R32 atau refrigeran yang kita pakai. Untuk mengenali dari manifold gauge sendiri, ini tuh dibagi menjadi 3 selang, ada berwarna biru, kuning, dan merah. Ini terdapat 2 pengukuran, bisa menggunakan yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di tengahnya juga terdapat side glass atau kaca buat kita ngelihat apa fasa yang mengalir pada manifold gauge ini. Terdapat katup untuk membuka dan menutup aliran, serta di sini terdapat pentil yang bisa dibuka dan bisa kita gunakan untuk placing atau membuang angin ataupun udara yang ada pada refrigeran pada saat kita ingin melakukan proses charging. Oke, selanjutnya ke tahap yang sesuai dengan saya bicarakan tadi di awal. Kita akan masuk ke proses pump down. Pump down sendiri itu kita menaruh refrigeran di unit outdoor. Caranya bagaimana? Jadi kita nyalakan unit. Diketahui dulu pada saat melakukan pump down, katup bagian atas ini harus ditutup menggunakan kunci L4 agar tidak ada refrigeran mengalir ke bagian outdoor dan ke indoor. Setelah kita tutup, kita nyalakan, lalu kita lihat maka tekanan yang ada di pressure gauge ini akan menurun hingga titik 0. Bila mana sudah titik 0, kita langsung matikan
mesin atau matikan AC serta tutup katup bagian bawah. Jika angka jarum jam sudah menunjukkan ke titik 0 pada pressure gauge, maka kita tutup katup bagian bawah menggunakan kunci L4 lalu matikan AC split. Udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian vakum atau membuat tekanan sistem di bawah dari tekanan atmosfer. Yang pertama-tama itu lanjut seperti yang tadi ya, selang biru disambungkan kepada tri-layer bagian sini. Untuk selang yang kuning kita sambungkan ke pompa vakum. Diingatkan kembali bila mana ingin melakukan proses vakum, kita harus melihat tanda yang ada pada bagian ini. Jarum ini nih, bukan jarum kayak apa ya, katup gini. Terdapat dua, ada open dan close, kita putar ke bagian yang open. Nah, bila vakum sudah dinyalakan dan kedua katup sudah dibuka, karena tadi kita proses pump down ya, jadi katup atasnya ditutup dan tadi kita buka lagi karena ingin melakukan proses vakum. Tunggu sampai angka jarum pada pressure gauge menuju angka -1. Kurang lebih kita menunggu selama 25 sampai 30 menit. Jika angka pada jarum pressure gauge sudah menuju kepada angka -1, maka kita langsung tutup valve ke kanan dan matikan pompa. Masuk ke tahap akhir, jadi di sini saya akan melakukan charging atau pengisian refrigeran pada sistem. Diingatkan kembali bila mana ingin mengisi kedua katup pada posisi terbuka dapat dibuka ataupun diatur menggunakan kunci L berukuran L4. Nah, di sini kan selang kuning kita sambungin ke refrigeran. Sebelum kita ngisi refrigeran ke sistem, kita flashing dulu. Flashing itu terdapat berbagai cara. Yang pertama kita bisa lewat ini nih, ventil sebelah sini yang bisa dibuka. Oke. Yang selanjutnya bisa lewat sini kayak ini nih, dibuka dan ditutup untuk menghilangkan udara. Dan ketiga itu bisa lewat sini, sama aja. Nah, bila mana kita sudah yakin ini sudah tidak ada udara lagi yang ada pada selang, kita harus ingatkan kembali bahwa sistem harus dalam kondisi nyala. Oke. Untuk pengisian refrigeran tersendiri itu harus sesuai dengan nameplate yang sudah ada ataupun sudah tertera pada ini nih. Biasanya ini ada bagian indoor maupun outdoor. Karena berhubung di sini kita menggunakan refrigeran R32, jadi di sini kita mentok di 10 bar atau kinerja normalnya di 10 bar. Berarti 10 bar di ini, karena kita pakai yang R32 jadi berwarna biru. Di sini ada keterangannya plus 10. Dan untuk melakukan proses charging juga kita tidak boleh atau tidak disarankan dengan langsung mengisi secara terus-menerus. Ada kala waktunya kita isi selama misalkan isi 2 detik, diberhentiin dulu, kasih jangka waktu, baru kita isi lagi selama 2 detik. Ya main feeling aja lah. Yang penting jangan diisi terus, karena pada saat awal kita mengisi, angka jarum akan menunjukkan angka yang sangat tinggi. Sedangkan refrigeran tidak semuanya berputar di sistem. Makanya kita tunggu dulu sebentar biar kita tahu angka jarumnya itu turun di mana, udah pas atau belum. Kadang kita udah pas di 10 tapi kita ngisi terus menerus, ternyata nanti malah kelebihan, bisa juga kekurangan. Jadi lebih baik kita isi turun. Untuk mengukur refrigeran sendiri, selain menggunakan pressure gauge pada tekanan 10 bar yang terdapat pada nameplate, kita juga bisa menggunakan ampere meter yang disambungkan menuju kabel fasa yang berawal dari sumber PLN 220 volt. Karena ampere meter ini akan menunjukkan ampere pada sistem dalam kondisi nyala. Karena di sini kita pakai ataupun sistem kita kerja kita pakai ini di nameplate 3,5 kinerja normalnya, maka kita tidak boleh melebihi batas dari nameplate sudah tertera ataupun 3,5. Dan di sini nameplate kita itu di nameplate kinerja kita ampere kita di 3 pas 3,1 3,2 lah. Sekian presentasi pemaparan hasil instalasi FHP AC dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pemaparan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.